Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita, adalah dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang menjalani proses sampai kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, segala sesuatu di dalam hidup ini butuh proses. Segala sesuatu yang bersifat instan biasanya nilainya tidak kekal dan tidak terlalu bermakna, tidak terlalu bernilai. Segala sesuatu yang bersifat instan. Kalau kita rindu mengalami sesuatu yang besar, maka butuh satu proses yang panjang. Demikian juga saudara, di dalam kita mengalami perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan, ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap siap untuk menjalani proses. Sekalipun terkadang proses itu begitu berat, sekalipun terkadang proses itu begitu panjang, kita harus tetap siap untuk menjalani prosesnya jika kita ingin mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang saudara. Banyak orang-orang yang mengikut Tuhan ingin sesuatu yang instan daripada Tuhan. Ketika mereka tidak mengalami dengan cepat, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka mengabaikan Tuhan dan tidak lagi berharap kepada Tuhan karena sekian waktu mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan? Dan apakah saudara sedang menjalani prosesnya? Ataukah hari ini saudara adalah bagian orang yang mulai menjauh daripada Tuhan karena tetap belum melihat mujizat campur tangan Tuhan di depan mata saudara, padahal proses masih berjalan? Mari kita jalani proses sampai akhirnya kita tiba di titik di mana Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan jawabannya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sehingga saudara menjadi orang-orang yang tangguh siap menjalani proses, apapun prosesnya. Mazmur pasal
13 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, yaitu Mazmur Daud, Daud mengungkapkan bahwa ada satu proses yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia menggambarkan proses itu dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih di sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalimat berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, itu adalah kalimat yang menegaskan bahwa sekian waktu lamanya dia belum melihat campur tangan Tuhan. Sekian waktu lamanya dia belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam pergumulannya. Ada sekian waktu lamanya proses yang harus dia jalani. Sekalipun ada begitu banyak pertanyaan kenapa Tuhan belum menjawab, sampai-sampai dia merasa khawatir, sampai-sampai dia bersedih. Ada proses yang panjang yang dia lewati, saudara. Tetapi singkat cerita, kalau kita lihat dari kalimat-kalimat Mazmur yang dia tuliskan ini, dia tetap bertahan sekalipun dia bingung. Dia tetap bertahan sekalipun dia sampai khawatir, kenapa belum. Tetapi dia tetap bertahan, saudara. Sampai kalimat terakhir di ayat 6 dikatakan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupannya. Karena sekalipun ada begitu banyak pertanyaan kenapa, namun dia tetap bertahan. Dan pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Dan mari kita tarik ke dalam diri kita. Proses apa yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah proses itu satu proses yang berat saudara sedang alami, di mana ada masalah yang saudara sudah doakan dan sampai hari ini masalah saudara belum selesai? Allah belum menjawab, Allah belum menyelesaikan masalah saudara. Mungkin ada penyakit yang saudara sudah pergumulkan, doakan, serahkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini penyakit itu belum sembuh. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan ekonomi, persoalan di pekerjaan, persoalan di bisnis dan usaha, atau apapun itu. Mungkin masalah itu sudah begitu berlarut-larut, saudara. Sampai saudara berpikir kapan. Sampai muncul kekhawatiran kenapa. Tetapi sekalipun saudara ada banyak hal yang saudara tidak mengerti dan proses itu masih berjalan sampai sekarang, tetaplah bertahan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah lemah. Jangan pernah menyerah. Tetaplah bertahan, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya sama seperti Daud, sekalipun begitu membingungkan, tapi pada akhirnya dia berkata, Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya dia menegaskan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Endingnya ketika dia tetap bertahan, dia mengalami kebaikan Tuhan.
di dalam kehidupannya. Dan saat ini pun sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau cerita akhirnya nanti saudara melihat dan saudara mengalami di mana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada saudara, maka tetaplah bertahan apapun yang terjadi, saudara. Tetaplah bertahan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Jangan pernah menyerah. Karena pada akhirnya saudara akan melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan kebaikannya, Allah menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, adalah bagaimana caranya kita tetap bertahan, menjalani prosesnya sekalipun itu berat. Itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur, saudara. Sekalipun dia penuh dengan tanda tanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Namun demikian, sekalipun pertanyaan itu muncul dan muncul dalam dirinya, dia tetap bertahan, dia tetap sabar, dia tetap nantikan waktunya Tuhan, dia tetap nantikan kebaikan Tuhan, dia tetap bertahan. Bagaimana cara dia bertahan? Di ayat 6 dia menegaskan, saudara, sekalipun waktu itu dia belum melihat mujizat Tuhan, sekalipun prosesnya masih begitu berat, saudara, namun ayat 6 dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Cara Daud bertahan, saudara, sekalipun ada begitu banyak kebingungan dalam dirinya, dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya dia bertahan dengan tetap percaya bahwa Allah mengasihi dia, tetap percaya bahwa Allah setia kepada dia, dan Allah pasti akan menolong dia. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara. Itu yang saya rindu kita terapkan bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah hari ini? Apakah saudara sedang bertahan dengan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan? Saudara tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara sekalipun keadaannya sulit. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan setia kepada saudara sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, dan situasinya rumit, saudara. Begitu membingungkan, saudara tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Namun demikian, sekalipun begitu banyak tanda tanya, saudara tetap berkata, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Itu yang dilakukan oleh Daud, saudara. Itulah cara Daud bertahan dalam proses yang dia jalani. Dia tetap percaya kepada kasih Tuhan. Dia tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dia percaya bahwa sekalipun matanya tidak melihat itu, tetapi dia tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata, kesetiaan Tuhan tetap nyata. Saudara, dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang akan kita alami, di mana tidak seperti yang kita pikirkan, bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian, saudara, tetaplah bertahan. Sekalipun tidak seperti yang saudara pikirkan, tidak seperti yang saudara harapkan, tetaplah bertahan dengan cara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi saudara, Dia setia kepada saudara. Sekalipun saudara masih sakit saat ini, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Sekalipun masalah ekonomi saudara masih berat saat ini, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Tetap percaya, saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia setia kepada saudara. Sampai tiba waktunya, kita bersama-sama akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur masih di ayat 6, di mana pertama dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah sukacitanya adalah ketika Allah berkarya mengerjakan penyelamatan. Sukacitanya adalah ketika Tuhan bertindak. Sukacitanya adalah ketika Tuhan melakukan mujizat, saudara. Artinya apa? Bukan apa yang dia terima itu, bukan apa yang dia peroleh itu yang menjadi
tujuannya, tetapi bagaimana dia melihat Tuhan berkarya, Tuhan bertindak, itu yang menjadi sukacitanya. Ada begitu banyak orang yang mengimpikan sesuatu, saudara. Mereka mengimpikan mujizat, mereka mengimpikan berkat, mereka mengimpikan jawaban doa. Ketika mereka memperoleh mujizat, jawaban doa, berkat-berkat dalam hidup mereka, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Karena sukacita mereka adalah perkara-perkara materi, perkara-perkara yang mereka inginkan tersebut. Tetapi Daud, dia berkata bahwa yang menjadi sukacitanya adalah penyelamatan dari Tuhan, tindakan Tuhan, karya Tuhan itu yang menjadi fokus dan yang menjadi sumber sukacitanya. Saudara, hari ini ketika saudara punya masalah, pergumulan, kerinduan, kebutuhan dan sebagainya, pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama adalah, apa yang paling kita inginkan? Jawaban doa itu, mujizat itu, berkat-berkat itu. Kalau itu yang kita inginkan, saudara, kita tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Karena ketika kita mendapatkannya, kita akan merasa puas. Itu yang banyak saya lihat, saudara. Saya berkali-kali menangani hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang saya layani, di mana mereka berdoa, mereka meminta supaya kami sebagai hamba Tuhan pun meminta mereka dalam doa-doa dan pergumulan mereka. Mereka meminta supaya usaha mereka berhasil lah. Mereka meminta supaya mereka diberkati lah. Dan ketika usaha mereka berhasil dan ketika mereka diberkati, akhirnya mereka merasa puas dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Dia memberikan berkat-berkatnya bagi umat-umatnya karena dia melihat mereka membutuhkannya, mereka berseru kepada dia. Ketika dia menjawab mereka, malah mereka menjauh daripada dia. Bukankah begitu sedihnya hati Tuhan oleh karena hal yang demikian? Tetapi biarlah kita hari ini, saudara, kita akan tetap bertahan, karena jawaban doa itu juga bagian dari proses. Sekali lagi saya menegaskan, mujizat yang kita alami, berkat yang kita terima, jawaban doa kita itu adalah bagian dari proses. Apakah kita akan tetap bertahan saat apa yang kita inginkan sudah tercapai? Apakah kita tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan saat kita menerima apa yang kita inginkan dan kemudian hati kita terpuaskan? Dengar, saudara, Daud menegaskan bahwa dia tetap bertahan apapun kondisinya. Kenapa? Karena yang menjadi sukacitanya adalah melihat Tuhan berkarya, mengerjakan keselamatan, mengerjakan mujizat. Jadi itu yang membuat dia tetap bertahan, karena kerinduannya bukan hanya mujizat, tapi kerinduannya adalah melihat karya Tuhan, melihat tindakan Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana Daud bertahan dalam segala kondisi yang dia alami sampai akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Masih di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Saudara, setelah dia mengalami kebaikan Tuhan, dia berkata, "Aku mau bernyanyi bagi Tuhan." Artinya apa, saudara? Setelah dia mengalami jawaban dari doa-doanya, dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa menaikkan pujian, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Artinya dia menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan kemudian dia memuji Tuhan atas apa yang dialami dalam hidupnya. Itu sebabnya mujizat demi mujizat terus terjadi, saudara. Kenapa? Karena tidak lupa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan atas semua mujizat yang dialami. Jadi, saudara, hal yang telah kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini adalah di mana Daud di dalam mazmurnya ini, dia catat, dia tuliskan bagaimana perjalanan kehidupannya, di mana ada masa dalam kehidupannya, ada banyak hal yang membingungkan. Sampai dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama. Sampai 4 kali dia berkata, berapa lama lagi. Bahkan sampai 5 kali dia berkata, berapa lama lagi.
Tetapi namun banyak pertanyaan, dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat, saudara. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita terapkan adalah bagaimana cara Daud bertahan dalam kondisi yang berat dalam kehidupannya. Pertama, dia tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, cara dia bertahan adalah dia rindu melihat campur tangan Tuhan, karya Tuhan. Ketika dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia, yang paling dia inginkan adalah karya Tuhan tersebut, bukan berkatnya. Lalu kemudian yang ketiga, dia memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami saat ini, betapa berat pun itu, tetaplah bertahan. Akan tiba waktunya kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita bertahan, saudara? Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara apapun kondisi saudara. Dan tetap harapkan Allah berkarya dalam hidup saudara. Dan ketika dia menyatakan mujizatnya, jangan pernah lupa bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara, bersepakat bersama. Namun sebelumnya, mari buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini, ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh, ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam
pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu.
Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara,
Silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.